Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pelajaran mapel prakarya pertemuan pertama di tahun pelajaran 2020-2021. Karena masa pandemi COVID-19, kita jadi belajarnya online. Materi pertama tentang kerajinan bahan keras. Ini media belajar kita, Bapak buat di slide PowerPoint. Terus nanti Bapak kirim videonya, dibuatkan video. Videonya sudah dikompres, jadi tidak terlalu besar size filenya ya. Ini di sekolah kita SMP Alam-Manah 1. Ini profil Bapak. Ini kelas 9 kan sudah beberapa tahun kemarin sudah ketemu sama Bapak, belajar bareng. Takut ada yang lupa kan, kemarin sudah belajar di rumah itu udah berapa ya? Dari bulan 3, sekitar 4 bulanan. Nanti kalau mau dilihat lagi aja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kegiatan yang sekarang ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan keras sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan bangsa dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran. Bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nanti bisa dibaca ulang lagi ya tujuan pembelajarannya, nanti Bapak kirimkan slide-nya. Penilaian. Nah, walaupun masa pandemi belajar online tetap ada penilaian. Penilaiannya ada 2, yaitu penilaian sikap dengan menggunakan observasi dan jurnal. Itu nanti Bapak lihat dari chatting-chatting kalian, apakah chattingnya sopan santun apa tidak. Nah itu jadi chattingnya harus sopan ya, paling enggak pada saat belajar ini chattingnya harus yang sopan. Bibi suruh ngecilin dulu. Nah itu ya. Terus penilaian pengetahuan itu nanti Bapak berikan soal-soal ringan di Google Classroom. Jadi penilaiannya itu sikap sama pengetahuan. Pengetahuan nanti di Classroom nanti tolong dijawab ya. Di Classroom nggak banyak sih, paling 5 soal saja, soal-soal ringan. Itu nanti kalian cari materinya di sini, di PowerPoint dan di buku paket ya. Maaf, di LKS dulu. Buku paket mungkin nanti gunanya minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Ini kerajinan bahan keras, masuk ke materi. Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dalam tahap pembuatannya menggunakan bahan keras. Nah, jelas pasti bahan keras, karena kan kerajinan bahan keras ya. Kalau kemarin kelas 8 kerajinan bahan lunak, berarti bahannya yang lunak. Sekarang keras. Prinsip kerajinan bahan keras itu ada keunikan bahan kerajinannya, keragaman muatan nilai dan produk kerajinannya, aspek rancangan dalam produk kerajinannya. Ini nanti akan kita bahas. Kalau di sini nanti kan kalau takut durasinya terlalu lama, nanti kalian bisa perdalam dengan membaca materi yang ada di buku dan LKS ya. Aspek rancangan. Aspek rancangan produk kerajinan itu ada faktor teknis. Faktor teknis itu metode produksi yang handal, penerapan mesin, dan manual atau seperti apa, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Faktor ekonomis, pemasaran dalam persaingan, sistem pemasok dan distribusi, kebijakan penciptaan, hak ciptanya, nilai jual, dan selera masyarakat terhadap produk tersebut. Jadi ada faktor teknis, ekonomis, ergonomis itu yang pasti produk itu dipakainya nyaman, hasil kerajinan itu produknya itu hasilnya itu nyaman, aman, sesuai dan praktis ya. Jadi hasil kerajinan itu ada faktor ergonomisnya, enak digunakan, aman digunakan, sesuai dengan kebutuhan dan praktis gitu ya. Terus ada faktor
sains dan teknologi, faktor estetika, dan faktor kondisi lingkungan. Untuk yang lainnya nanti kalian lihat lagi di penjelasan yang ada di buku LKS halaman 3 dan 4 ya. Jenis kerajinan bahan keras. Jenis kerajinan bahan keras itu ada dua, yaitu kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Gitu. Kerajinan bahan keras alam, itu kerajinan bahan keras alam adalah kerajinan yang bahan baku pembuatannya masih berasal dari alam atau mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan wujud benda itu. Maksudnya wujudnya tidak berubah lah. Bahan keras alam adalah bahan yang berasal dari sumber daya alam hutan, bumi, dan laut yang bersifat keras. Bahan keras alami mudah didapatkan dan relatif murah karena beberapa bahan bisa kita ambil langsung di sekitar kita. Contohnya kayu, biji-bijian, bambu, batu, rotan, dan pasir. Itu nanti kalau penjelasannya bambu itu seperti apa, pasir, terus kayu itu ada tipe-tipenya, yang berserat seperti apa, itu nanti ada di LKS. Ini biar durasinya. Terus ada kerajinan bahan keras buatan. Berbeda dengan yang keras alami, keras buatan itu adalah kerajinan yang bahannya telah mengalami pengolahan kembali. Bahan keras buatan adalah sesuatu yang diolah manusia dari beberapa bahan yang bersifat keras. Contohnya kerajinan bahan keras buatan adalah ada kaca, ada kaleng, logam. Logam itu ada tembaga, perak, kuningan, emas, dan aluminium. Terus kawat, timah, dan besi. Ya, itu kerajinan bahan keras buatan. Jadi bahan keras alami tadi ya contohnya batu, terus kayu, gitu kan? Itu alami ya. Kalau yang buatan ya contohnya tadi ini ya. Ada kaca, ada kaleng, logam, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, apakah ada pertanyaan? Wah, ini kan waktunya kan sedikit ya. Kalau ada pertanyaan yang dari penjelasan yang Bapak berikan ini, nanti bisa kalian tanyakan di WA Group ya. WA Group mata pelajaran prakarya. Karena kita sudah membuat grup WA pelajaran. Jadi nanti kalau bertanya, sesuatunya ada di kita lakukan di WA Group, biar interaktif. Nah, silakan kerjakan 5 soal yang dikirim di Google Classroom kalian. Nah, jadi nanti Bapak akan mengirimkan 5 buah pertanyaan, 5 buah soal di Google Classroom dan kalian jawab. Jawabnya di mana? Langsung di Classroom ya. Nanti bisa kalian langsung kerjakan di Classroom, bisa kalian screenshot, bisa kalian foto, atau bisa di komentar pribadi. Terserah mau ngerjainnya caranya seperti apa. Yang penting kerjaan itu Bapak terima nantinya ya. Kalian sebagai seorang pelajar jangan sampai lupa harus belajar dengan giat, rajin, dan disiplin. Jangan lupa harus hormat kepada guru, orang tua, serta dalam kondisi sekarang ini jangan lupa menjaga kesehatan kalian. Ini sudah menari-nari. Terima kasih, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi kebanggaan orang tua kalian. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian, nanti kita lanjutkan di WA Group mata pelajaran kelas 9 prakarya ya. Dan jangan lupa kerjakan tugasnya di Classroom. Bapak tunggu nanti tugas kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.